warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alfi Hawari Tonga. Di sini saya akan menjelaskan bagian sejarah dari teori kamera dan optik yang dikemukakan oleh tiga ilmuwan besar. Yang pertama ada Ibnu Al-Haytham. Ia merupakan ilmuwan Islam yang lahir di Basrah, Irak tahun 965 Masehi. Di dunia barat ia dikenal sebagai Al-Hazan dan dianggap sebagai bapak optik modern. Karya utamanya yakni kitab Al-Manazir atau Book of Optics menjelaskan bahwa penglihatan terjadi karena cahaya memantul dari benda ke mata, bukan sebaliknya, seperti yang diyakini oleh ilmuwan Yunani kuno. Yang paling penting dia menemukan prinsip kamera obscura, ruang gelap dengan lubang kecil yang memproyeksikan gambar dari luar ke dalam. Ini adalah cikal bakal kamera masa kini. Hebatnya lagi, ia menggunakan metode eksperimen ilmiah sistematis jauh sebelum metode ilmiah populer di Eropa. Nah, jadi dia ini merupakan penemuan pertama kali dalam sejarah di dunia. Kemudian yang kedua, Roger Bacon, seorang filsuf dan ilmuwan asal Inggris yang lahir sekitar tahun 1214. Ia mengagumi karya-karya ilmuwan Islam seperti Ibnu Al-Haytham yang saya jelaskan sebelumnya. Bacon menekankan pentingnya eksperimen dalam sains dan ikut menyebarkan konsep optik di Eropa. Tapi ia lebih dikenal sebagai penyebar dan pengembang awal, bukan penemu teori asli. Nah, yang ketiga ada Johannes Kepler, ilmuwan Jerman yang lahir tahun 1571. Ia dikenal karena teori orbit planet, tapi juga menyempurnakan teori optik. Kepler menjelaskan cara kerja lensa mata, pembiasan cahaya, dan mengenalkan istilah kamera obscura secara formal. Ia juga menggunakan matematika untuk menjelaskan penglihatan secara lebih presisi. Nah, jadi kesimpulannya, Ibnu Al-Haytham adalah perintis. Dia penemu teori optik pertama. Kemudian Roger Bacon adalah pengembangnya dan penerusnya di barat. Kemudian ada Kepler adalah penyempurna di era ilmiah modern saat ini. Ilmu optik yang kita kenal sekarang berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh peradaban Islam lebih dari 100 tahun yang lalu. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman. Baik, dalam 2 menit ke depan kita akan membahas 3 ilmuwan penting dari Timur dan Barat. Yang pertama Ibnu Al-Haytham, yang kedua Roger Bacon, yang ketiga Johannes Kepler. Ibnu Al-Haytham, sang bapak optik. Kita mulai dengan ilmu Al-Haytham, seorang ilmuwan muslim dari abad yang ke-10 yang sering disebut bapak optik. Kontribusinya sangat penting dan fundamental. Al-Haytham adalah orang pertama yang secara akurat menjelaskan bagaimana kita melihat. Ia menentang teori Yunani kuno yang menyebutkan bahwa mata mengeluarkan cahaya. Sebaliknya, ia membuktikan bahwa cahaya masuk ke mata dari objek, memungkinkan kita untuk melihat. Karyanya yang paling terkenal adalah kitab Al-Manazir atau Book of Optics, membahas secara rinci tentang refleksi, dan yang paling penting untuk topik kita, konsep kamera obscura. Ia mengembangkan prinsip dasar kamera lubang jarum dan menggunakan ruang gelap untuk mendemonstrasikan bagaimana gambar terbentuk terbalik. Ini adalah langkah maju yang luar biasa dalam memahami cara kerja visualisasi. Dan yang kedua, Roger Bacon, jembatan timur dan barat. Lalu, kita beralih ke Roger Bacon, seorang biarawan Fransiskan dan filsuf Inggris dari abad ke-13. Bacon hidup sekitar 2 abad setelah Al-Haytham, dan banyak sejarawan percaya bahwa ia dipengaruhi kuat oleh karya-karya Ibnu Al-Haytham yang sudah diterjemahkan ke bahasa Latin. Bacon juga menunjukkan minat besar pada optik dan cahaya. Ia melakukan eksperimen dengan lensa dan cermin, bahkan memprediksi pengguna teleskop dan mikroskop. Meskipun ia sendiri tidak membuatnya, kontribusinya penting dalam menyebarkan ide-ide optik ke dunia barat dan mendorong eksperimen. Yang ketiga, Johannes Kepler, sang arsitek mata. Terakhir, mari kita bahas Johannes Kepler, astronom Jerman dari abad ke-17 yang terkenal dengan hukum gerak planetnya. Namun, kontribusinya pada optik tidak kalah penting. Kepler melanjutkan pekerjaan Al-Haytham dan Bacon dengan memberikan penjelasan matematis yang lebih mendalam tentang bagaimana lensa bekerja dan bagaimana citra terbentuk di retina mata. Ia adalah orang pertama yang secara akurat menjelaskan bagaimana lensa cembung dapat memproyeksikan gambar pada layar dan bagaimana lensa memfokuskan cahaya. Kepler juga merancang teleskop refraktor yang lebih baik, jauh melampaui desain sebelumnya. Penjelasannya tentang optik adalah landasan bagi pengembangan teleskop dan mikroskop modern.
Jadi kesimpulannya, Ibnu Al-Haytham adalah pionir yang meletakkan dasar pemahaman kita tentang cahaya dan visi, memperkenalkan konsep kamera obscura, dan Roger Bacon berperan sebagai jembatan menyerap dan menyebarkan pengetahuan optik ke barat, serta memprediksi aplikasi praktis. Dan Johannes Kepler melengkapi semuanya dengan memberikan informasi fondasi yang matematis yang kuat, mengajukan desain lensa, dan menjelaskan secara rinci cara kerja mata. Ketiga ilmuwan ini masing-masing dari latar belakang dan periode yang berbeda, secara kolektif membentuk pemahaman kita tentang optik yang membuka jalan bagi penemuan-penemuan besar yang mengubah cara kita melihat dunia. Nah, sekarang kita bahas gimana teori kamera optik yang dulu dikembangkan sama ilmuwan-ilmuwan hebat seperti Ibnu Al-Haytham, Roger Bacon, dan Johannes Kepler itu ternyata masih punya pengaruh besar sampai hari ini. Awalnya mereka cuma penasaran, gimana sih sebenarnya cara kita bisa melihat, gimana cahaya bekerja, gimana gambar bisa terbentuk lewat lubang kecil atau lensa. Dari rasa ingin tahu itu, akhirnya mereka menemukan prinsip-prinsip optik yang jadi pondasi dari kamera dan alat-alat visual lainnya. Nah, cepat atau lambat, teori itu berkembang dan diterapkan ke dalam berbagai teknologi modern. Sekarang, hampir semua alat yang berhubungan dengan cahaya dan gambar, kayak kamera HP, DSLR, webcam, bahkan kamera di ATM, dan CCTV, semuanya bekerja dengan prinsip yang sama. Cahaya masuk, dibelokkan dan atau difokuskan oleh lensa lalu ditangkap sebagai gambar. Tapi manfaatnya nggak berhenti di situ. Dalam dunia kesehatan, teori optik membantu terciptanya alat seperti mikroskop yang dipakai untuk melihat sel dan bakteri. Lalu ada endoskop yang memungkinkan dokter melihat ke dalam tubuh tanpa harus operasi besar. Bahkan teknologi laser mata untuk memperbaiki penglihatan juga berawal dari pemahaman tentang cahaya dan lensa. Di dunia astronomi, teleskop raksasa bisa menangkap cahaya dari galaksi yang jauh. Semua itu pakai prinsip yang sama seperti kamera obscura yang dulu dibuat Ibnu Al-Haytham. Terus di bidang transportasi, mobil-mobil pintar sekarang pakai kamera dan sensor optik buat deteksi jalur, objek, bahkan mengenali orang lewat sistem visual berbasis AI. Dalam dunia hiburan, efek film, video game, animasi 3D, sampai teknologi virtual reality atau VR, semuanya bergantung sama pemrosesan cahaya dan gambar. Jadi bisa dibilang teori yang dulu cuma dipakai buat eksperimen di ruang gelap sekarang jadi bagian penting dari hidup kita sehari-hari. Mulai dari ngambil foto, ngezoom pas kelas online, nonton film 3D, sampai bantu dokter nyelamatin nyawa loh. Ilmu dari masa lalu itu nggak pernah benar-benar hilang, dia cuma berubah bentuk jadi teknologi yang kita nikmati sekarang. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi perspektif Al-Quran dan Hadis. Materi perspektif Al-Quran dan Hadis mencakup pemahaman tentang ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran sebagai kitab suci dan hadis sebagai sunnah Nabi Muhammad SAW. Keduanya memberikan panduan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, akhlak, dan ibadah. Pengertian Al-Quran dan Hadis. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran berisi wahyu yang menjadi pedoman hidup bagi umat Islam dan mencakup berbagai aspek, terutama hukum, akhlak, dan ibadah. Sedangkan hadis merupakan catatan tradisi, ucapan, dan tindakan Nabi Muhammad yang menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Hadis memberikan penjelasan dan rincian tentang ajaran Islam yang tidak selalu terdapat dalam Al-Quran. Perbedaan antara Al-Quran dan hadis. Yang pertama, keberadaan. Al-Quran adalah wahyu langsung dari Allah, sedangkan hadis adalah catatan dari ucapan dan tindakan Nabi. Kedua, pembacaan. Al-Quran harus dibaca dalam keadaan suci, sedangkan hadis dapat dibaca dalam keadaan tidak suci. Yang ketiga, penggunaan dalam ibadah. Ayat-ayat Al-Quran dibaca dalam sholat, sedangkan hadis tidak dibaca dalam sholat. Saya Muhammad Asfikan Samarpaung. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari penjelasan materi yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya yang berjudul Teori Kamera Non-Optik oleh ilmuwan Islam, yakni ilmu Al-Haytham dan ilmuwan Barat Roger Bacon and Johannes Kepler.
Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari penjelasan teman-teman saya itu. Jadi kesimpulannya tuh teori kamera optik berkembang dari eksperimen Ibnu Al-Haytham dan diperluas oleh Roger Bacon dan disempurnakan secara ilmiah oleh Johannes Kepler. Nah, prinsip-prinsip mereka tuh cahaya lurus, pembentukan bayangan, dan fokus lensa yang masih digunakan dalam teknologi kamera dan optik masa kini. Jadi Ibnu Al-Haytham tuh merumuskan bahwa cahaya berasal dari objek, bukan dari mata. Dan yang kedua, yang menemukan konsep kamera obscura. Cahaya bergerak lurus dan membentuk gambar terbalik. Yang ketiga, meletakkan dasar ilmu optik, eksperimental, dan prinsip kerja kamera. Sedangkan Roger Bacon, dia mengadopsi dan menyebarkan teori Ibnu Al-Haytham ke Eropa. Dan dia menekankan penggunaan eksperimen ilmiah dalam studi cahaya. Dan mendorong penerapan optika dalam alat bantu visual seperti lensa, pembesar dan kacamata. Sedangkan Johannes Kepler, dia sendiri menjelaskan bahwa gambar dibentuk terbalik di retina oleh lensa mata dan mengembangkan teori pembiasan dan fokus cahaya secara matematis dan menjadi landasan desain kamera, lensa modern, dan teleskop. Mungkin itu saja kesimpulan yang dapat saya berikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Dan saya mohon ampun. Wabillahi wal taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.